Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kedatangan lagi Mio Smell ya, atau Mio Karbu dengan suara mesin depan yang kasar, lalu tenaga yang nggak ada ya. Di sini kita akan cek apakah benar bagian noken as sepatu klepnya yang sudah kemakan. Dan menurut si yang punya motor ini, dia sudah melakukan bongkar mesin ya, sudah melakukan pergantian noken as, sepatu klep, lalu piston juga. Oke, kita akan hidupkan motornya ya, kita akan dengarkan suaranya. Jadi yang terdengar itu suara pelatuk klep noken as yang sudah kemakan ya. Lalu kan menurut penuturan yang punya motor ini, dia sudah bongkar mesin, dia kata bengkelnya sudah di oversize 150 ya. Jadi untuk diameter oversize 150 itu seharusnya tenaganya itu enak, lebih responsifnya itu lebih enak ya, spontanitasnya. Sekarang kita akan hidupkan. Starternya kadang nggak mau ya. Bisa didengar suaranya sangat kasar ya di bagian noken as, sepatu klep, dan di bagian tonjokan keteng ya. Sangat kasar suaranya. Kita akan cek ya, kita akan bongkar. Oke, di sini kita akan cek dari luar dulu ya. Kita akan cek dari setelan klepnya ya. Waduh, ini bisa terlihat ya, ini hitam banget ya. Ini bisa dipastikan nih dari warnanya, ini pernah kering oli, pernah atau sering ya. Ini belum kita topin ya, suaranya jauh pelatuk klep bawahnya. Jadi ini posisi top ya, yang bawah nih jauh ya, nih yang bawah nih kerenggangannya jauh, ini bisa dari pelatuk klep dan noken as yang kemakan. Nah sekarang kita akan putar. Nah ini belum buka ya, masih jauh ya. Nah ini baru payung klep bawah buka. Bisa dipastikan ini ada yang kemakan ya, bagian pelatuk klep dan noken asnya. Kita akan buka. Oke, buat teman-teman ya, kita lanjut. Di sini sudah saya buka ya blok seher dan head depannya. Lalu saya cek bagian setangnya, di sini masih aman ya. Di sini masih aman. Jadi yang kita lakukan pergantian pelatuk klep, noken as, payung klep, lidah tensioner ya. Lidah tensionernya di sini sudah kaku ya, sudah retak. Nah lalu kenapa dia bisa kering oli? Bisa terjadi kering oli ini dari bagian magnet ya, ada kebocoran ya di sini. Bagian magnet ada kebocoran, lama kelamaan akhirnya si oli mesin ini kering ya. Tadi juga saya udah cek bagian pompa olinya, dia masih bagus ya, dia masih bekerja dengan normal. Nah sekarang kita akan cek lagi ya, kita akan cek lagi ya. Nah kita akan selak. Terlihat ya masih keluar ya, masih normal ya untuk pompa olinya. Nah, gitu ya.
Oke ya, kelihatan ya, dia masih mengeluarkan oli, masih bagus ya. Jadi sekarang kita cek bagian noken asnya. Nah di sini bisa terlihat bagian ini ya, bagian head, bagian top depannya ya. Ini bisa dengan kondisi seperti ini dia sudah mengalami kering oli beberapa kali. Bisa dilihat juga bagian kelar dalamnya ya. Nah ini kelar dalamnya akan diganti ya, kelar noken as bagian dalam. Jadi kalau dilihat dia udah hitam ya. Memang kalau kita cek seperti ini dia belum ada suara gregel ya, tapi tetap di sini akan dilakukan pergantian wajib ya. Lalu pelatu klep ya. Dan di sini juga kita lihat noken asnya, ternyata benar ya, di sini noken asnya kemakan. Jadi tadi saya buka headnya langsung ya sama yang punya motor ya, jadi saya tidak sempat merekam. Nah bisa dilihat di sini lipnya kemakan ya, kemakan banyak. Di sini yang menimbulkan suara kasar ya. Ini kita akan melakukan pergantian dari noken as, pelatu klep, lalu untuk payung klep ya. Nah payung klep tadi saya cek dia ada rembesan ya untuk payung klep in atau payung klep atas. Jadi walaupun payung klep ini nggak ada rembesan, nggak bocor, tetap akan dibuka ya. Kalau seandainya tidak dilakukan pergantian, tetap akan dibuka, disekir ulang ya. Kita akan cek, kita akan buka apakah dia masih bisa disekir atau tidak. Kalau dia sudah tidak bisa disekir, sudah tipis, kita akan lakukan pergantian payung klepnya. Nah lalu untuk pistonnya di sini kita lihat ya, pistonnya sudah oversize 150 ya, kelihatan. Nah berarti diameter piston ini 51,5, dan kalau kita lihat masih bagus ya. Jadi kita tidak lakukan pergantian piston karena masih layak lah, dia nggak ngebul putih ya. Jadi kalau menurut penuturan yang punya motor, dia habis bongkar mesin ya baru kurang lebih ada 3 bulan ya. Jadi kita akan lakukan pergantian dari noken as, pelatu klep. Nah lalu di sini kita lihat bagian boringannya ya, blok sehernya. Di sini kita akan amplas halus saja ya, menggunakan amplas 500 atau 1000 ya, untuk menghilangkan baret-baret halus. Nah tadi juga saya udah ukur dengan ring piston ya, dia masih rapet ya. Kita akan cek ya. Nah kita ukur ring piston, menggunakan ring piston dia ya. Kita akan ukur di sini ya, kita akan cek. Nah kalau dilihat dia masih sangat rapet ya, bisa dilihat ya teman-teman. Nah ya, dia ada jedanya sedikit ya, dia masih rapet ya, dia belum ngebul putih. Jadi kita akan lakukan pergantian bagian noken as, pelatu klep ya, dan payung klep, lidah tensioner, seal klep ya, dan bagian seal magnet yang bocor ya, seal magnet dan lalu o-ring magnet ya. Kita akan buka bagian ini ya, ini bisa terlihat nih bocoran olinya sudah lama nih ya, sampai kering ya. Nah kita akan buka bagian magnetnya juga. Oke, buat teman-teman kita lanjut ya. Di sini bagian pelatu klep sudah saya buka ya, sudah saya buka, kelar bagian dalamnya juga sudah saya buka ya, bisa dilihat. Nah ini penampakan kelaharnya. Memang di sini belum terdengar gregel ya, tapi di kemudian hari karena dia pernah kering oli ini akan oblak ya, akan sudah pasti dia menimbulkan kehausan ya. Jadi kita akan ganti ya. Nah, lalu di sini pelatu klepnya bisa dilihat ya, dia kemakan di bagian sini pelatu klepnya. Ini akan kita ganti. Nah ini untuk pelatu klepnya bisa kelihatan ya, wah teman-teman. Nah tuh ya, kelihatannya kemakan.
Nah, ini kita akan ganti ya. Lalu di sini di bagian pen pelatuknya juga makan ya. Di sini bisa kita rasakan menggunakan jari ya. Di sini dia agak legok. Nah, atau kita bisa menggunakan pelatuk lap ya. Nah, dia ada gretek-gretek ya. Nah, ini. Nah, ada suara benturan tanggul ya. Nah, kalau untuk yang satunya aman ya, dia gak ada suara ya. Untuk yang satunya dia aman ya, kita pegang seperti ini. Nah, jadi untuk pen pelatuk yang satu ini dia kemakannya banyak juga ya, legokannya. Jadi kita akan lakukan pergantian pen pelatuk, noken as, dan payung klep ya. Lalu di sini payung klepnya masih bisa disekir ya. Di sini kalau kita lihat masih bisa disekir. Cuman sayangnya pelatuk klepnya yang KW ya, yang biasa, bukan yang asli ya. Jadi tetap di sini akan saya lakukan pergantian. Nah, terus di sini juga ada benturan ya, benturan dari baut setelan klep ya, bisa kelihatan. Sini dia legok ya, tajam. Memang di sini masih bisa kita benerin ya menggunakan gerinda lalu amplas halus ya. Tetapi di sini saya akan lakukan pergantian. Saya akan lakukan pergantian menggunakan payung klep yang asli ya. Dia bisa menggunakan payung klep grand, bisa ya, sama ya. Intinya kita usahakan untuk payung klep asli ya, karena dia punya bahan kalau yang asli itu lebih tahan panas. Oke, buat teman-teman di sini kita lanjut ya. Jadi ini saya sudah melengkapi barang-barang yang akan kita ganti ya. Dari noken asnya yang sudah kita lengkapin ya. Ini noken asnya yang baru. Lalu di sini payung klepnya saya menggunakan payung klep grand ya, karena kita cari payung klep Mio yang asli nggak ada ya, adanya yang imitasi. Nah, jadi kita tetap menggunakan yang asli ya. Kita menggunakan merek Honda ya, kepunyaan Honda Grand, dia sama ya. Karena kalau yang asli itu dia lebih tahan panas. Lalu di sini juga setelah kita buka bagian CVT-nya ya. Ya, ini bagian CVT-nya sudah saya buka. Ternyata kerusakan puli belakangnya ini parah juga ya. Ini sampai sudah tidak bisa dibuka ya. Nah, bisa dilihat nih dia punya pen paku slidingnya sampai tembus ya. Nah, jadi untuk puli belakang Mio Karbu itu dia punya pen pakunya itu dia tidak menggunakan klaher ya, jadi sangat rawan ya. Nah, ini sampai oblak parah, dan dia punya rumah rollernya juga sudah kemakan parah juga ya. Kita sudah konfirmasi ke si pemilik motornya, lalu dia bilang untuk dilakukan pergantian aja sekalian. Nah, ini untuk puli slidingnya satu set ya. Ini puli slidingnya bukan asli ya, ini KW. Satu set nih. Lalu untuk rumah rollernya ini asli ya, rumah rollernya asli. Nah, untuk yang lama ini bukan asli ya, ini imitasi ya. Dia tidak ada di tengahnya, ini tidak ada got ya, tidak ada got untuk gemuk. Nah, kalau yang asli dia ada ya, ada gotnya. Lalu dia punya one way juga sudah tidak gigit ya, jadi pada saat di starter dia lolos. Ini dia punya pernya sudah mendem semua ya, sudah tidak bisa diakalin. Jadi akhirnya kita lakukan pergantian ya one way nya. Kita akan lanjut penyekiran klep ya. Lalu di sini juga sudah kita bersihkan bagian magnetnya. Nah, bagian magnetnya sudah kita bersihkan. Kita akan lakukan pergantian seal ya, seal magnet, o-ring magnet, dan packing magnet ya.